warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Akbar Paskolo dari kelas 18. Di sini saya akan menyampaikan teks biografi B.J. Habibie, mantan presiden ketiga Indonesia. Bakhruddin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan sebutan B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Pada tanggal 12 Mei 1962, ia menikah dengan Hasri Ainun Besari yang merupakan teman masa kecilnya. Keduanya kemudian dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman, lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dari tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipnya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada 1985. Bersama timnya dari industri pesawat terbang Nusantara atau disingkat IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat paling-paling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang, bernama N250 Gatot-Kaca. Meski sedang naik daun di tangan Habibie, industri tersebut terpaksa harus ditutup karena impas krisis moneter. Masa jabatan Habibie sebagai presiden dibilang singkat, yaitu sekitar 17 bulan. Dengan masa jabatan yang singkat, Habibie banyak melakukan kebijakan yang terbilang krusial saat ini, bahkan menjadi kunci masa transisi dari Indonesia dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Habibie meletakkan beberapa fondasi dasar pemerintahan yang sampai sekarang masih berjalan. Salah satunya kebebasan pers. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan sosok istri tercintanya yang meninggal dunia karena kanker ovarium. Setelah ditinggal oleh istrinya, B.J. Habibie menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun, setebal 323 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada mendiang istrinya. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama dengan judul buku. Film biografi B.J. Habibie tayang di Indonesia pada Desember 2012 dengan kisah sosoknya yang visioner dan romansa kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Nah, itu dia tadi teks biografi B.J. Habibie. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.